Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 di sini akan mempresentasikan materi mengenai perlakuan akuntansi untuk menentukan aset tetap dan aset tak berwujud. Sebelumnya perkenalkan, saya Anggita Vandia Pratiwi bersama 4 rekan saya yaitu Alda Aulia Nadila, Oktavia Nindita Putri Utami, Brian Gamara Putra, dan Anida Fauzizah. Langsung saja masuk kepada materi. Yang pertama di sini kita akan membahas mengenai aset tetap. Apa sih aset tetap itu? Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk disewakan kepada orang lain atau untuk tujuan administratif. Aset-aset tersebut diharapkan dapat digunakan lebih dari 1 tahun. Nah, di sini ada 3 hal yang termasuk di aset tetap, yaitu tanah, struktur bangunan dalam artian kantor, pabrik, dan gudang, dan satu lagi yaitu peralatan seperti mesin, furniture, dan alat. Sedangkan untuk karakteristik aset tetap itu sendiri ada 3, yaitu yang pertama, aset-aset tersebut diperoleh untuk digunakan dalam operasi dan tidak untuk dijual kembali. Yang kedua, aset-aset tersebut bersifat jangka panjang dan biasanya disusutkan. Dan karakteristik yang terakhir yaitu aset-aset tersebut memiliki substansi fisik. Oke, untuk materi yang selanjutnya itu mengenai perolehan aset tetap. Nah, di sini biaya historis atau historis cost mengukur harga kas atau setara kas yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dan membawa ke lokasi dan mempersiapkan kondisi yang diperlukan untuk digunakan. Dan perusahaan mengakui aset tetap ketika perolehan aset tetap dapat diukur secara andal. Di sini ada 2 biaya-biaya yang dilaporkan perusahaan sebagai aset tetap. Yang pertama, harga pembelian seperti biaya impor, pajak pembelian non-refundable, dan diskon perdagangan serta rabat. Kemudian yang kedua itu ada biaya yang timbul untuk membawa aset ke lokasi dan mempersiapkan kondisi yang diperlukan untuk digunakan dengan cara yang dimaksudkan oleh perusahaan. Kemudian di sini ada biaya perolehan tanah. Nah, pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh tanah dan mempersiapkannya untuk penggunaan dianggap sebagai bagian dari biaya perolehan tanah. Nah, untuk biaya perolehan tanah sendiri itu mencakup harga pembelian, biaya legal, biaya yang dikeluarkan dalam mengolah tanah, hak gadai, hipotek atau kasus sitaan atas properti, dan yang terakhir yaitu peningkatan lahan. Selanjutnya mengenai biaya perolehan bangunan, yaitu biaya perolehan bangunan ini meliputi 2, yaitu yang pertama bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead yang muncul selama konstruksi. Kemudian yang kedua, biaya jasa profesional dan izin bangunan. Nah, umumnya perusahaan menyewa perusahaan lain untuk membangun bangunan. Perusahaan memasukkan semua biaya perolehan yang dikeluarkan, mulai dari penggalian sampai penyelesaian, sebagai bagian dari biaya perolehan bangunan. Dengan kata lain, semua biaya untuk menjadikan aset siap untuk digunakan perusahaan adalah termasuk biaya perolehan aset tersebut. Oleh karena itu, biaya yang tidak langsung terkait dengan proses menjadikan bangunan siap untuk tidak boleh dikapitalisasi. Misalnya, biaya startup dan biaya administrasi umum. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Alda. Lanjutan materi slide 5 tentang biaya perolehan bangunan. Jadi, pada umumnya, perusahaan menyewa perusahaan lain untuk membangun bangunan. Perusahaan memasukkan semua biaya perolehan yang dikeluarkan, mulai dari penggalian sampai penyelesaian. Hal ini sebagai bagian dari biaya perolehan bangunan. Semisal, jika perusahaan membeli tanah yang terdapat bangunan tua di atasnya, maka biaya pembongkaran dikurangi nilai residu. Dan biaya ini digunakan untuk mempersiapkan tanah. Selain itu, biaya ini lebih berhubungan dengan tanah daripada dengan gedung baru. Dengan kata lain, semua biaya untuk menjadikan aset siap untuk digunakan perusahaan adalah termasuk biaya perolehan aset tersebut. Oleh karena itu, biaya yang tidak langsung terkait dengan proses menjadikan bangunan siap untuk tidak boleh dikapitalisasi. Misalnya seperti biaya startup dan biaya administrasi umum.
Materi selanjutnya adalah mengenai biaya perolehan peralatan. Istilah peralatan dalam akuntansi meliputi peralatan transportasi, peralatan kantor mesin, perabot dan perlengkapan, peralatan pabrik, dan aset tetap sejenis. Biaya perolehan aset tersebut meliputi harga pembelian, biaya pengiriman dan penanganan yang terjadi, asuransi atas peralatan saat pengiriman, biaya fondasi khusus jika diperlukan, biaya perakitan dan pemasangan, dan biaya pengujian peralatan. Semua hasil penerimaan dari penjualan setiap item yang diproduksi saat proses pengiriman peralatan ke lokasi dan persiapan kondisi peralatan untuk digunakan harus mengurangi biaya perolehan peralatan. Materi selanjutnya adalah mengenai metode perolehan aset tidak berwujud. Jadi, biaya-biaya yang dimasukkan dalam penilaian awal aset tak berwujud itu terdiri dari yang pertama, aset tak berwujud yang dibeli. Jadi perusahaan mencatat sebesar biaya perolehan atas aset tak berwujud yang dibeli dari pihak lain. Biaya perolehan sudah termasuk semua biaya akuisisi ditambah pengeluaran untuk membuat aset tersebut siap untuk digunakan. Biaya perolehan umumnya termasuk harga pembelian, biaya jasa atau fee, hukum, dan biaya insidental lainnya. Yang kedua, ada aset tak berwujud dibuat sendiri. Jadi perusahaan sering mengeluarkan biaya untuk berbagai sumber daya tak berwujud, seperti pengetahuan ilmiah atau teknologi, penelitian pasar, kekayaan intelektual, dan merek dagang, sehingga biaya ini sering disebut sebagai biaya penelitian dan pengembangan. Aset tak berwujud yang mungkin timbul dari pengeluaran tersebut termasuk paten, perangkat lunak komputer, hak cipta, dan merek dagang. Materi selanjutnya adalah amortisasi aset tak berwujud. Jadi alokasi biaya perolehan aset tak berwujud secara sistematis disebut amortisasi. Aset tak berwujud memiliki umur manfaat yang terbatas maupun umur tidak terbatas. Untuk aset tak berwujud umur manfaat terbatas, itu perusahaan mengamortisasi aset tak berwujud yang umur manfaatnya terbatas melalui pembebanan sistematis atas biaya perolehan selama umur manfaat aset. Umur manfaat harus mencerminkan periode di mana aset tersebut akan memberikan kontribusi pada arus kas perusahaan. IFRS mengharuskan perusahaan untuk menilai estimasi nilai residu dan umur manfaat aset tak berwujud setidaknya sekali setiap tahun untuk mengetahui apakah ada indikasi penurunan nilai atau tidak. Yang selanjutnya adalah mengenai aset tak berwujud umur manfaat tidak terbatas. Umur manfaat tidak terbatas artinya tidak ada batas yang dapat diperkirakan pada periode waktu di mana aset tak berwujud diharapkan dapat memberikan arus kas bagi perusahaan. Ada 6 jenis aset tak berwujud. Yang pertama adalah terkait pemasaran. Berkaitan dengan penggunaan aset tak berwujud dalam pemasaran dalam bentuk promosi produk atau jasa. Yang kedua ada terkait pelanggan, berkaitan dengan hasil interaksi dengan pihak luar. Yang ketiga terkait artistik, ini mencakup hak kepemilikan atas drama, karya sastra, karya musik, gambar, foto, dan video. Yang keempat terkait kontrak, ini mencerminkan nilai dari hak yang timbul dari perjanjian kontrak. Yang kelima terkait teknologi, berhubungan dengan inovasi atau kemajuan teknologi. Dan yang keenam adalah goodwill, yaitu mempresentasikan manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset lainnya. Penurunan nilai aset tak berwujud. Aset tak berwujud turun nilainya or impaired ketika perusahaan tidak dapat memulihkan jumlah tercatat aset melalui penggunaan atau dengan penjualan aset. Aturan yang berlaku untuk penurunan nilai aset tetap juga berlaku untuk aset tak berwujud yang memiliki umur manfaat terbatas.
Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, perusahaan harus meninjau aset tak berwujud yang memiliki umur manfaat terbatas untuk menentukan penurunan nilai. Informasi yang menunjukkan bahwa uji penurunan nilai dilakukan secara internal dan eksternal. Jika dapat indikasi bahwa aset tak berwujud turun nilainya, maka perusahaan melakukan uji penurunan nilai dengan membandingkan nilai tercatat aset tak berwujud dan jumlah terpulihkan. Penurunan nilai aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas selain goodwill. Penurunan nilai aset ini sama dengan uji penurunan nilai untuk aset tak berwujud yang umur manfaatnya terbatas. Hal ini dilakukan dengan membandingkan jumlah terpulihkan dari aset tak berwujud dengan nilai tercatat aset. Jika jumlah terpulihkan lebih kecil dari jumlah tercatat, maka perusahaan mengakui adanya penurunan nilai. Penurunan nilai goodwill. Pemilihan waktu uji penurunan nilai untuk goodwill adalah sama dengan waktu untuk aset tak berwujud yang umur manfaatnya tak terbatas lainnya, yang mempunyai arti bahwa perusahaan tersebut harus menguji goodwill setidaknya setiap tahun. Namun, karena goodwill menghasilkan arus kas hanya dalam kombinasi dengan aset lainnya, uji penurunan nilai dilakukan berdasarkan unit penghasil kas di mana goodwill ditetapkan. Berdasarkan IFRS, ketika perusahaan mencatat goodwill dalam kombinasi bisnis, perusahaan harus menetapkan goodwill pada unit penghasil kas yang diharapkan dapat menerima manfaat dari sinergi dan manfaat yang lain yang timbul dari kombinasi bisnis tersebut. Biaya penelitian dan pengembangan. Biaya penelitian dan pengembangan bukan merupakan aset tak berwujud dengan sendirinya. Namun, penyajian akuntansi untuk biaya R&D karena aktivitas R&D sering menimbulkan paten atau hak cipta, seperti produk baru, proses, gagasan, rumus, komposisi, atau karya sastra yang dapat memberikan nilai bagi masa depan. IFRS mensyaratkan bahwa semua biaya penelitian dibebankan pada saat terjadinya. Biaya pengembangan mungkin atau mungkin tidak dibebankan pada saat terjadinya. Setelah proyek bergerak ke tahap pengembangan, biaya pengembangan tertentu dapat dikapitalisasi. Kapitalisasi dimulai ketika proyek sudah berada cukup jauh dalam proses, sehingga manfaat ekonomik dari proses R&D tersebut mengalir ke perusahaan, atau proyek tersebut layak secara ekonomi. Aktivitas R&D tidak termasuk perubahan rutin atas produk yang sudah ada, lini produksi, proses manufaktur, dan operasi yang sedang berlangsung lainnya, meskipun perubahan ini merupakan perubahan yang sebelumnya. Kemudian berikut adalah akuntansi untuk aktivitas R&D, bahan, peralatan fasilitas, personel, aset tak berwujud yang dibeli, jasa kontrak, serta biaya tidak langsung. Berikut ini adalah biaya yang serupa dengan biaya R&D. Yang pertama, ada biaya persiapan. Dikeluarkan untuk aktivitas satu kali untuk memulai operasi baru. Contohnya, mencakup pembukuan pabrik baru, perkenalan produk atau jasa baru, dan operasi bisnis di wilayah baru. Lalu yang kedua ada kerugian operasi awal. Beberapa pihak berpendapat bahwa perusahaan seharusnya diperbolehkan untuk mengkapitalisasi kerugian operasi awal yang terjadi dalam memulai bisnis. Misalnya, asumsikan bahwa Hilo mengalami kerugian pada tahun pertama operasi dan berkeinginan untuk mengkapitalisasi kerugian ini. CEO Hilo berpendapat bahwa saat ini perusahaan menjadi menguntungkan. Perusahaan akan mengompensasi kerugian di masa mendatang. Lalu yang ketiga ada biaya iklan, dan yang dikeluarkan adalah ketika bintang tersebut telah menyelesaikan tugas menyanyinya, pertama kali iklan diliris, selama estimasi umur manfaat iklan, dengan cara yang sesuai dengan masing-masing 3 periode yang diidentifikasi di atas, selama pendapatan periode yang diharapkan dapat menghasilkan. Selanjutnya ada biaya perolehan pada aset tetap. Aset berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset tetap. Pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap meliputi
A. Harga pembeliannya. B. Biaya-biaya yang dapat didistribusikan secara langsung untuk membawa aset tetap ke lokasi dan kondisi yang diinginkan, agar aset tetap siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Dan C. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh atau karena entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk menghasilkan persediaan. Pencatatan harga perolehan. 1. Harga perolehan pada aktiva tetap pembelian tunai. Aktiva tetap dapat diperoleh ketika suatu perusahaan melakukan transaksi pembelian secara tunai. Tidak hanya itu, melakukan transaksi secara kredit juga merupakan salah satu cara memperoleh aktiva tetap. Jika melakukan transaksi secara tunai, maka harga perolehannya adalah total harga pembelian bersih, setelah dikurangi dengan potongan tunai, kemudian ditambah dengan pengeluaran. Contoh soal, PT Viva membeli mesin pabrik seharga Rp54 juta, biaya pemasang mesin sebesar Rp7.553, serta premi asuransi sebesar Rp600.000. Hitunglah acquisition cost. Penyelesaiannya, harga beli mesin Rp54 juta, biaya pemasangan Rp7.553, premi asuransi Rp600.000. Kemudian terdapat total harga perolehan sebesar Rp57.153.000. Jurnalnya, mesin pabrik didebit sebesar Rp57.153.000, dikredit terdapat kas sebesar Rp57.153.000. Harga perolehan aktiva tetap pada pembelian kredit. Pembelian kredit merupakan transaksi yang dilakukan perusahaan dengan pembayaran jangka waktu tertentu, disertai dengan bunga pembelian. Jenis bunga yang sering digunakan dalam transaksi yaitu bunga eksplisit dan implisit. Harga perolehan aset tetap dengan menggunakan wesel bunga. Pembeli diharuskan untuk membayar setengah harga dari pembelian atau biasa disebut dengan uang muka. Kemudian, sisanya dibayar dengan ketetapan wesel bunga dengan memperhatikan batas pembayaran wesel tersebut. Contoh soal, PT Pertamina Persero membeli perlengkapan pabrik dengan harga Rp85 juta dibayar secara tunai, dengan uang muka yang diberikan nilai Rp30 juta, dan sisanya akan dibayar dengan wesel berbunga 10% dalam jangka waktu 1 tahun. Hitunglah perolehan aset tetapnya. Jurnalnya yaitu perlengkapan pabrik didebit sebesar Rp85 juta, kas dikredit sebesar Rp30 juta, utang wesel dikredit sebesar Rp50 juta. Dan ketika wesel jatuh tempo, maka nominal yang harus dibayar setelah bunga ditambah dengan bunganya. Jadi besar bunga wesel adalah 50 juta dikali 10%. Hasilnya yaitu 5 juta. Jurnalnya yaitu utang wesel didebit sebesar 50 juta. Biaya bunga didebit sebesar 5 juta. Kas dikredit sebesar 55 juta. Kemudian ada harga perolehan aktiva tetap milik sendiri. Aktiva tetap yang dikelola sendiri muncul karena tidak adanya transaksi pembelian atau tidak terikat kontrak pembangunan lain. Maka dari itu, perusahaan tersebut mengalokasikan semua biaya yang akan dikeluarkan untuk kebutuhan perusahaan. Harga perolehan aktiva tetap dengan menerbitkan saham. Jika seseorang membeli saham perusahaan, maka orang tersebut sudah menjadi pemilik perusahaan.
Nilai saham harga di pasar merupakan ukuran layaknya atas produk harta yang dimiliki seutuhnya. Contoh soal, tanggal 3 Maret PT Mawar mengeluarkan saham sebanyak 2.000 lembar. Nilai parinya 9.000 untuk membeli tanah dengan harga saham biasa 5.000. Maka perhitungan harga perolehannya yaitu nominal saham sebesar 2.000 dikali 9.000 sama dengan 18 juta. Harga pasar 2.000 dikali 5.000 sama dengan 10 juta. Dan nilai selisih di Sagio sebesar 8 juta. Jurnalnya adalah debit tanah senilai 10 juta dan debit di Sagio saham senilai 8 juta serta kredit saham biasa senilai 18 juta. Biaya perolehan aset tak berwujud. Biaya perolehan aset tidak berwujud terdiri dari 1. Harga beli termasuk bea masuk atau impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikembalikan setelah dikurangkan diskon dan rabat. 2. Segala biaya yang dapat dikaitkan secara langsung dalam persiapan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan. Contoh perhitungan aset tak berwujud. 1. Contoh perhitungan goodwill. PT Astina membeli PT Alengka dengan harga 15 miliar, nilai wajar aktiva PT Alengka pada saat transaksi 24 miliar dan nilai seluruh utangnya 10 miliar. Maka nilai goodwill dihitung harga beli PT Alengka sebesar 15 miliar, nilai wajar aktiva neto sebesar 24 miliar, nilai utang sebesar 10 miliar, nilai modal PT Alengka sebesar 14 miliar dan nilai goodwill sebesar 1 miliar. Jurnalnya, debit macam-macam aset senilai 24 juta, debit goodwill senilai 1 juta, macam-macam utang, kredit senilai 10 juta dan kredit kas senilai 15 juta. Goodwill diamortisasikan selama umur ekonomisnya. Misalnya diamortisasikan selama 20 tahun, maka setiap tahun senilai 1 miliar dibagi 20 sama dengan 50 juta. Contoh perhitungan hak paten. Harkotko mengeluarkan biaya hukum sebesar 200.000 pada tanggal 1 Januari 2009 untuk mempertahankan paten. Paten itu memiliki masa manfaat 20 tahun dan diamortisasi menggunakan metode garis lurus. Jurnal untuk mencatat biaya hukum dan amortisasi setiap akhir tahun yaitu paten debit senilai 200.000 dan kas kredit senilai 200.000.